Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari peserta Latsar CPNS Kabupaten Kuningan tahun 2023 Angkatan 5 Kelompok 3A. Kami akan memaparkan terkait tokoh panutan Jawa Barat yang kami pilih beserta dengan deskripsi penerapan nilai-nilai berakhlak yang telah dilakukan oleh tokoh tersebut. Berakhlak sendiri merupakan akronim dari berorientasi pelayanan, komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Akuntabel, bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Kompeten, terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Harmonis, saling peduli dan menghargai perbedaan. Loyal, berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Adaptif, terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Kolaboratif, membangun kerjasama yang sinergis. Adapun ada 4 role model yang menjadi panutan kami. Di antaranya yang pertama, Maeroh, sosok wanita tangan besi yang menerima penghargaan Kalpataru pada tahun 1988. Yang kedua, Raden Ayu Lasminingrat, seorang aktivis perempuan Sunda yang memiliki kecerdasan luar biasa. Yang ketiga, Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat periode 2018-2023. Dan yang terakhir, Bima Arya, Wali Kota Bogor periode, yaitu periode 2014 sampai 2019 dan periode 2019-2024. Selanjutnya, setelah kami melakukan evaluasi dan membandingkan di antara tokoh panutan tersebut, kelompok kami memilih Bapak Ridwan Kamil sebagai tokoh panutan. Bapak Ridwan Kamil selalu menerapkan nilai-nilai akhlak dalam setiap pekerjaannya. Yang pertama, terkait dengan berorientasi pelayanan. Sikap yang ditujukan oleh Bapak Ridwan Kamil yaitu mengayomi, memahami, dan memenuhi kebutuhan masyarakat secara responsif. Hal tersebut bisa kita lihat dari program Jabar Respons yang memudahkan masyarakat melakukan pengaduan yang bersifat kemanusiaan sebagai solusi atau pertolongan pertama yang bersifat darurat. Yang kedua yaitu akuntabel. Bapak Ridwan Kamil selalu melaksanakan tugasnya secara jujur dan bertanggung jawab. Sikap akuntabel yang dimiliki oleh Bapak Ridwan Kamil yaitu terbukti dengan munculnya program Jabar Open Data, di mana merupakan suatu program untuk mendorong keterbukaan informasi publik dan kemudahan akses data untuk menjadi provinsi digital yang transparan. Yang ketiga adalah kompeten. Bapak Ridwan Kamil merupakan seseorang yang terus selalu meningkatkan kompetensi dirinya. Hal tersebut dapat dilihat ketika adanya pandemi COVID-19. Beliau mampu menjawab tantangan dan selalu menciptakan berbagai macam inovasi untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan. Sehingga beliau mendapatkan penghargaan sebagai Best Governor for Healthcare and Action Against Pandemic dan Best Governor for Government and Digital Innovation dalam People of the Year tahun 2021. Selain itu, beliau juga dinobatkan sebagai The Most Adaptive Regional Leader. Yang keempat, harmonis. Sikap harmonis yang ditunjukkan oleh Bapak Ridwan Kamil yaitu ketika ia peduli terhadap masyarakatnya yang sedang kesulitan, dan juga beliau seorang yang menghargai perbedaan tanpa memandang suku, ras, dan agama. Hal ini dibuktikan dengan adanya program kredit mesra melalui rumah ibadah yang bekerja sama dengan Bank BJB. Yang kelima, loyal. Sikap loyal yang dimiliki oleh Bapak Ridwan Kamil yaitu memperkenalkan budaya Indonesia kepada masyarakat di Indonesia maupun luar negeri, seperti memakai batik dan memakai pakaian adat khas Indonesia dalam pertemuan dinas. Hal ini merupakan wujud dari rasa nasionalisme. Yang keenam, adaptif. Nilai adaptif yang dimiliki oleh Bapak Ridwan Kamil yaitu dapat menyesuaikan diri menghadapi perubahan dan perkembangan zaman, yang ditunjukkan dengan perbaikan dari segala bidang yang berbentuk teknologi digital. Selain itu juga, beliau menciptakan program-program inovasi seperti Kanal Pikobar yang menyajikan penyebaran data COVID-19 di Jawa Barat. Yang ketujuh, kolaboratif. Bentuk kerjasama yang dilakukan oleh Bapak Ridwan Kamil selama masa kepemimpinannya di Provinsi Jawa Barat yaitu adanya program PUSPA atau Puskesmas Terpadu dan Juara.
kolaborasi antara pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan CISDI guna mengoptimalkan peran puskesmas. Perbandingan nilai-nilai berakhlak yang telah diterapkan oleh Bapak Ridwan Kamil jika dibandingkan dengan kondisi masa kini dan masa yang akan datang, yaitu: pertama, berorientasi pelayanan. Perilaku yang telah diterapkan oleh beliau adalah mengayomi masyarakat, memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Terbukti dengan dibentuknya Jabar Quick Response. Pada kondisi saat ini, beliau tetap memberikan pelayanan yang mudah dan menjangkau masyarakat luas. Untuk kedepannya, diharapkan pemahaman dan pemenuhan kebutuhan masyarakat didapatkan secara menyeluruh, termasuk ke daerah terpencil. Kedua, akuntabel. Perilaku yang telah diterapkan oleh beliau adalah mendorong keterbukaan informasi publik dan kemudahan akses data untuk menjadi provinsi yang digital transparan dengan program Jabar Open Data. Pada kondisi saat ini, implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan atau SAKIP telah diterapkan di seluruh instansi pemerintahan. Untuk kedepannya, diharapkan zona integritas wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih melayani atau WBBM dapat diimplementasikan di seluruh instansi pemerintahan. Ketiga, kompeten. Bapak Ridwan Kamil banyak mendapatkan prestasi dan penghargaan sebagai wujud pemimpin yang berkompeten. Pada kondisi saat ini, layanan Kartu Prakerja telah diimplementasikan guna memberikan pelatihan dan peningkatan keahlian. Untuk kedepannya, diharapkan adanya lapangan pekerjaan sesuai bidang keahlian untuk mengimbangi kompetensi yang dimiliki masyarakat. Keempat, harmonis. Bapak Ridwan Kamil menghargai perbedaan tanpa memandang suku, ras, dan agama. Hal ini dibuktikan dengan adanya program kredit mesra melalui rumah ibadah yang bekerja sama dengan Bank BJB. Pada saat ini, bentuk kepedulian biasa dilakukan dengan cara menjadi relawan, memberikan dan menyalurkan donasi kepada masyarakat terdampak bencana alam. Dan untuk kedepannya diharapkan telah tertanamnya kepedulian dan menghargai perbedaan pada generasi muda terhadap kondisi lingkungan sekitar. Perbandingan nilai berakhlak yang kelima adalah loyal. Beliau telah menerapkan dan memperkenalkan budaya Indonesia kepada masyarakat di Indonesia maupun luar negeri. Terlihat beliau selalu menggunakan batik di dalam beberapa kesempatan ketika melakukan pertemuan dinas. Pada kondisi saat ini, beliau selalu mendukung setiap kebijakan pemerintahan. Dan pada masa depan, beliau selalu mendukung dan melaksanakan dengan sadar setiap kebijakan pemerintah. Yang keenam adalah adaptif, di mana yang telah diterapkan yaitu dapat menyesuaikan diri menghadapi perubahan dan perkembangan zaman. Terlihat dari aplikasi Picobar yang dibuat oleh beliau pada saat pandemi COVID-19. Dan kondisi pada saat ini, beliau dapat menyesuaikan diri menghadapi perubahan dan perkembangan zaman. Dan pada masa depan, beliau dapat melakukan implementasi risk management proses di seluruh instansi pemerintah. Yang ketujuh, kolaboratif. Nilai berakhlak yang telah diterapkan yaitu banyaknya program dalam bentuk kerjasama yang dilakukan oleh Bapak Ridwan Kamil. Sedangkan penerapan pada kondisi saat ini yaitu bekerja sama dengan lintas sektor dalam memecahkan masalah. Dan untuk penerapan di masa yang akan datang yaitu implementasi Pentahelix Collaboration guna mendukung terwujudnya SDGs. Setelah mengulas penerapan nilai-nilai berakhlak pada Bapak Ridwan Kamil, kita sebagai calon ASN hendaknya meneladani nilai-nilai tersebut dan menjadikannya sebagai pedoman dalam melaksanakan kebijakan dan melakukan pelayanan publik. ASN berakhlak, ASN bangga melayani bangsa. Sekian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.